saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, selamat bertemu kembali di dalam acara Renungan Firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa acara ini sudah berlangsung beberapa lama dan sekalipun terkadang ada hambatan, tetapi tangan Tuhan menolong sehingga pemberitaan firman Tuhan melalui acara ini dapat berlangsung terus. Nah, pada hari ini kita akan membahas satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 34 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Namun sebelum kita memulai, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh berterima kasih untuk anugerah penyelamatan dan berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami, baik secara jasmani, secara fisik, dan juga secara jiwani yang kami alami sukacita dan setia senantiasa kepada Tuhan. Hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus bekerja di dalam hati, pikiran, pendengaran kami, supaya firman-Mu dapat menjadi bekal untuk kami dapat hidup mengiring Tuhan dan juga untuk menikmati semua janji-janji-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa, kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, Mazmur pasal 34 ayat 13 sampai ayat yang ke-15, saya akan uraikan dalam judul hidup yang penuh dengan kebaikan. Ya, sebelum kita bahas itu, kita baca dulu ayat firman Tuhan. Siapakah orang yang menyukai hidup, mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ya, ayat yang ke-13. Siapakah orang yang menyukai hidup dan yang mengingini umur panjang untuk menikmati hidup yang baik? Nah, ini adalah dambaan setiap orang, bahwa kita mengharapkan dan menginginkan umur panjang. Ini permohonan doa dari banyak orang. Ya. Tetapi Alkitab berkata di sini bukan hanya umur panjang, tetapi akan menikmati hidup dengan umur yang panjang itu dipenuhi dengan segala kebaikan. Nah, background dari PPT ini ada seorang yang mengekspresikan sukacitanya luar biasa. Ya, terlepas dari siapa pemeran di dalam gambar itu, tetapi coba saudara simak bagaimana orang ini dia begitu penuh dengan sukacita, gairah, optimisme, semangat hidup yang luar biasa. Nah, ini yang kita harapkan. Sampai di usia tua, di usia uzur, kita dapat senantiasa penuh dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, tentu dari bacaan kita ini, saudara-saudara, ada ketentuan-ketentuan yang saudara harus penuhi supaya harapan hidup panjang umur dan penuh dengan kebaikan itu dapat menjadi kenyataan di dalam hidup saudara. Nah, yang pertama adalah menjaga lidah dari perkataan yang jahat. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Itu terdapat di dalam ayat 14a. Ini sangat penting, saudara-saudara, karena perkataan itu sangat berpengaruh baik terhadap diri kita maupun terhadap
relasi dan bagaimana kita membangun relasi itu. Kata-kata kita itu bisa membuat hidup kita sejahtera. Kata-kata kita itu bisa membuat hubungan atau relasi kita dengan sesama kita akan baik ataupun buruk. Nah, itu sebabnya maka saudara-saudara, pemazmur mengatakan, jagalah lidahmu terhadap perkataan yang benar. Jauhkanlah dirimu lidah yang jahat. Jadi betapa pentingnya perkataan di sini, karena perkataan itu bisa baik, bisa jahat. Bisa berdampak buruk kepada orang lain, kepada diri sendiri, juga bisa berdampak baik kepada orang lain ataupun diri kita sendiri. Karena itu ada ungkapan dikatakan bahwa mulutmu adalah harimau. Nah, jadi apa yang pemazmur harapkan dari menjaga lidah terhadap yang jahat di sini adalah kita harus mengucapkan kata-kata yang benar, ya, bukan sekedar baik. Ya, kalau baik itu ada banyak orator-orator, ada banyak public speaking yang kata-katanya indah, kata-katanya menawan, tetapi apakah kata-kata mereka itu mutlak mengandung kebenaran? Ini yang harus menjadi tekanan lebih, atau kualitas perkataan orang Kristen melebihi dari orator-orator ulung di tengah-tengah dunia ini, yaitu di dalam setiap kita menyatakan sesuatu itu, maka pernyataan-pernyataan itu harus berdasar kepada kebenaran, di dalamnya ada kebenaran, dan tujuannya untuk kebenaran. Nah, Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ya, ini larangan. Kontrasnya adalah pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi Paulus di sini sudah memperlihatkan dampak dari perkataan yang baik, perkataan yang benar itu, yaitu dikatakan bisa membuat orang-orang yang mendengarkan perkataan-perkataan kita itu beroleh kasih karunia, beroleh keselamatan. Nah, berarti di sini orang Kristen sudah didorong oleh Rasul Paulus, atau sudah disadarkan oleh Rasul Paulus secara langsung bahwa kata-katamu adalah kesaksianmu. Kata-katamu adalah pemberitaanmu tentang kasih karunia dari Allah kepada dunia, dan khususnya kepada orang-orang yang berdosa, yang sangat membutuhkan keselamatan di dalam hidup ini. Dari sumber yang sama dengan tujuan yang orang yang berbeda, dikatakan di dalam Titus pasal 1 ayat 9, dan berpeganglah kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Nah, ini Rasul Paulus menasihatkan kepada Titus supaya di dalam mengangkat pelayan-pelayan Tuhan di dalam gereja-gereja yang ada di Pulau Kreta, itu dihimbau atau di briefing supaya mereka itu berpegang kepada perkataan yang benar. Perkataan yang benar itu berbasis kepada fakta data. Ya. Dan bagi orang Kristen, fakta data itu sama dengan orang-orang dunia pada umumnya, yang kenyataan-kenyataan historis, fakta-fakta dalam kehidupan. Tetapi satu fakta yang tidak dimiliki oleh dunia, dimiliki oleh orang Kristen adalah fakta kebenaran firman Tuhan. Nah, itu sebabnya maka tua-tua yang akan diangkat oleh Titus di Pulau Kreta untuk melayani di gereja-gereja yang sudah dirintis di sana, mereka itu harus berpegang teguh kepada perkataan yang benar. Ya, Paulus sendiri meminta kepada jemaat di
Efesus supaya berdoa senantiasa untuk semua orang-orang kudus, tetapi kemudian dia lanjutkan berdoa khusus juga untuk aku, supaya ketika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, supaya dengan keberanian aku dapat menyatakan firman itu sebagaimana firman itu harusnya disampaikan. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kalau mau hidupmu itu dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan dari Tuhan dan juga di dalam hidup saudara dari orang-orang lain, maka kata-kata ini perlu diperhatikan, perlu dijaga. Nah, oleh karena itu, pemazmur mengatakan, jaga lidahmu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah menjaga bibir dari ucapan yang menipu. Ini masih di dalam ayat 14, tetapi pada bagian B-nya. Jagalah bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, yang menipu. Jagalah bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Tadi itu dari kata-kata yang jahat, lidah kita itu harus dijauhkan. Sekarang bibir dari ucapan-ucapan yang menipu. Ya, lidah dan bibir itu satu paket, tetapi penggunaannya itu bisa bermacam-macam. Untuk maksud jahat atau untuk maksud tipu menipu. Nah, di sini yang ditekankan oleh pemazmur di dalam bagian B dari ayat 14 ini adalah dalam kita berbicara, di dalam kita menyampaikan segala sesuatu, hendaknya kita menyampaikan gagasan-gagasan pikiran atau sesuatu yang kita katakan itu dengan tujuan yang benar, tujuan yang tulus, tanpa di dalamnya ada maksud-maksud yang terselubung, atau orang bilang agenda yang terselubung, tersembunyi. Karena saudara-saudara saya memperhatikan bahwa ada terlalu banyak orang yang kata-katanya bagus, memukau, ya, di dalam dunia marketing. Ya, ini orang-orang yang dicari, yang pandai menjual, yang bisa meyakinkan orang barang KW menjadi barang ori. Jadi orang-orang yang disuruh untuk memasarkan sesuatu itu orang-orang yang pandai menata kata, tidak peduli apa isi dari kata-kata itu, tetapi yang pasti adalah harus bisa meyakinkan orang untuk bisa membeli, walaupun ini adalah barang-barang tiruan, tetapi orang yang menjualnya itu meyakinkan orang itu adalah barang asli. Nah, saya mau katakan ini kepada saudara, bahwa sebenarnya juga di mimbar-mimbar gereja itu penuh dengan ucapan-ucapan yang menipu. Menipu dalam arti bagian pertama tadi, tidak berbicara sesuai dengan fakta, tidak berbicara sesuai dengan data-data Alkitab yang objektif, yang komprehensif. Tetapi ada juga banyak pembicara-pembicara di dalam gereja Tuhan, di hari mimbar-mimbar, memiliki tujuan-tujuan yang personal, tujuan-tujuan yang subjektif dengan mempergunakan ayat-ayat Alkitab untuk mengelabui, untuk menipu, memanipulasi situasi pikir dan situasi jiwa daripada jemaat. Nah, orang-orang yang seperti itu saya sudah menemukan bahwa pada akhirnya mereka akan mengalami masalah dengan koleha-koleha, dengan relasi-relasi tim sesama hamba Tuhan. Karena ada maksud-maksud yang terselubung, maka akhirnya ada satu disharmonis terjadi, situasi yang disharmonis terjadi di kalangan hamba-hamba Tuhan dalam satu tim.
Saya baru kemarin bertemu dengan seorang batuan yang pertama kali ketemu, dan dia langsung terbuka bahwa dia sudah banyak terlibat di dalam perintisan sebuah pelayanan dengan teman-teman. Tetapi perjalanan kemudian terbukti, dia temukan teman yang kemarin itu, bahwa ada anggota-anggota timnya yang bukan lagi menyenangkan Tuhan, tetapi berjuang untuk menyenangkan Tuhan, menyenangkan orang-orang kaya di dalam gereja, di dalam pelayanan. Nah, karena itu maka tujuan mereka dimodifikasi dengan kata-kata yang indah, ucapan-ucapan bibir yang menawan, yang dibumbui dengan ayat-ayat Alkitab, tetapi tujuannya adalah kepentingan pribadi. Yesaya pasal 32 ayat 7, kalau penipu, akal-akalnya adalah jahat. Jadi, bibirnya baik, kata-katanya indah, tetapi pikirannya jahat. Ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta. Jadi, hatinya yang jahat, rancangan pikirannya yang jahat, keji itu dibungkus, ya, dilabeli dengan kata-kata yang indah, tetapi sebenarnya ada dusta. Sekalipun orang miskin itu membela haknya, akhirnya apa? Orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, ya tidak bisa membela diri, karena diperdaya oleh orang-orang yang pandai berkata-kata. Dalam dunia hukum, ya, ini saya kutip dari Menko Polhukam kita, bahwa ada banyak trik-trik yang bisa dilakukan oleh praktisi-praktisi hukum ini untuk merubah kenyataan yang benar menjadi satu kebenaran yang palsu. Nah, pendeta-pendeta begitu. Saudara sebagai jemaat yang mendengarkan uraian ini juga harus sadar bahwa di dalam kita berbicara kepada orang lain, hendaknya kita berbicara secara tulus. Tidak ada maksud-maksud untuk merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Nah, Efesus pasal 4 ayat ke-25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Sesama anggota di sini adalah sesama umat percaya yang terhimpun di dalam satu hubungan tubuh Kristus. Kepada semua orang-orang yang percaya kepada Yesus ini, kita harus berkata benar. Di dalam satu komunitas Kristiani di mana kita terlibat atau aktif di sana, kita juga harus berbicara dengan benar. Di dalam sebuah tim pelayanan, kita harus jujur melakukan segala sesuatu untuk mencapai visi, mencapai tujuan daripada organisasi atau tim itu. Kalau ada orang yang mencoba mempermainkan kata-kata untuk tujuan pribadi, maka pasti tim atau pelayanan itu akan gugur di tengah jalan karena akan menimbulkan adanya hubungan-hubungan yang tidak harmonis. Nah, itu sebabnya maka seorang anak Tuhan yang mendambakan hidupnya dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, maka dia harus menjaga bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Harusnya dia berkata-kata, berbicara dengan tulus. Saya di dalam menyampaikan firman Tuhan, baik di mimbar gereja ataupun juga di kelas-kelas sekolah teologi, memang kadang-kadang kata saya itu keras, ya keras tapi tidak kasar. Mengapa keras? Oleh karena
Saya berani untuk menentang penipuan-penipuan yang dilakukan oleh banyak pendeta-pendeta, tetapi dengan data-data, dengan fakta-fakta, seperti pada hari ini. Saya bukakan dari ayat-ayat Alkitab. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, berkata benar bukan berarti tidak boleh keras, berkata benar bukan berarti tidak boleh tegas. Justru karena kebenaran, maka kita harus tegaskan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah melakukan yang baik. Ya. Kalau tadi itu Mas pada tataran ucapan-ucapan perkataan, ya, walaupun itu sudah merupakan sesuatu yang nyata, merupakan ekspresi dari apa yang ada di dalam hati dan pikiran, tetapi di sini pemasmur mengatakan bahwa orang yang mau menikmati hidup yang baik di dalam hidupnya harus melakukan yang baik. Melakukan yang baik. Ini ada satu contoh, kisah antara Daud dan Saul. Ya. Saul punya kebencian yang begitu besar, begitu dalam terhadap Daud, karena Daud ini adalah dibilang di dalam dunia politik Israel pada itu rising star. Seorang muda, seorang pemimpin baru yang popularitasnya melejit, sehingga merupakan saingan bagi Saul. Saul mengerahkan ribuan orang untuk mencari, mengejar, dan membunuh Daud. Karena Saul tidak mau Daud itu menjadi pesaing bagi dirinya. Nah, tetapi ada satu saat di mana Daud punya kesempatan untuk menghilangkan nyawa dari Saul, dan itu Saul sama sekali tidak sadar. Tetapi kemudian ketika diketahui oleh Saul bahwa Daud punya kesempatan tetapi dia tidak melakukan, maka apa yang dikatakan oleh Saul di sini? Katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seorang mendapat musuhnya, masa akan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Ya, itu sudah merupakan satu logika hukum perang, hukum politik, bahwa setiap saingan itu ya bunuh. Tidak ada hukum yang menentang itu. Nah, lalu apa yang dikatakan Saul kemudian? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku demi Tuhan bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Wah. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Saudara pernah mendengar, atau kita semua pernah mendengar, bagaimana ada penguasa-penguasa tertentu yang mau mencoba melenyapkan satu kaum, satu suku, satu etnik dari negaranya atau dari kekuasaannya. Hitler dulu pernah mau melenyapkan bangsa Yahudi. Di Asia Tenggara ada beberapa kali kita melihat di negara-negara Asia Tenggara itu penguasa-penguasa yang mau melenyapkan etnik yang tidak disukainya dari bangsanya. Nah, itu sebabnya maka kepada Daud ini Saul meminta, jangan kiranya engkau lenyapkan keturunanku. Jangan sampai engkau musnahkan keturunanku. Dan itu pun dilakukan oleh Daud. Jadi
Daud ini menjadi berkat bagi Saul, keluarga Saul, dan juga bagi seluruh bangsa Israel, oleh karena dia melakukan yang baik di dalam hidupnya. Dia tidak membalas jahat dengan kejahatan. Dia tidak menaruh amarah dendam kepada orang yang membenci, yang berniat untuk membunuh dia. Tetapi dia berdoa dan berkata dalam hatinya, dijauhkanlah kiranya daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Jadi ini contoh konkret yang saudara bisa jadikan sebagai satu pedoman hidup. Kita harus berbuat baik kalau kita mau menikmati hari-hari yang penuh dengan kebaikan. Tahun 2016, 1 Januari, kurang lebih jam 11, jam 12 siang itu, saya dikerumuni oleh orang-orang yang datang dengan pisau, datang dengan golok. Dan siapa yang mengomandoi orang-orang itu adalah ponakan dari istri saya. Yang dari kecil saya sayangi seperti anak sendiri. Dalam segala kekurangan saya memberi dengan tulus. Tetapi ketika mereka dewasa, mengkoordinir pemuda-pemuda sekampung untuk datang bawa pisau, bawa golok, untuk hendak membunuh saya. Dan selama 2 tahun saya tidak bisa tidur. Setiap kali saya ingat peristiwa itu. Karena memang itu sesuatu yang tidak pernah saya harapkan. Selama 2 tahun saya dikuasai dengan kemarahan. Tetapi kemudian sesudah saya berkomitmen bahwa selama saya memelihara rasa marah, rasa benci, rasa dendam itu di hati saya tidak akan menikmati ketenangan hidup ini. Karena itu saya berkata, Tuhan, walaupun relasi saya tidak akan mungkin kembali seperti dulu ketika mereka masih kanak-kanak, tetapi jangan biarkan amarah itu terus-menerus bertumbuh, berakar di dalam hidup saya. Dan puji Tuhan, saya dilepaskan. Sampai sekarang saya sudah tidak ada rasa marah, rasa benci apalagi. Ya walaupun saya katakan tadi itu tidak seharmonis dulu lagi karena sudah ada jarak di antara kami dengan tindakan itu. Tetapi yang pasti adalah orang yang menaruh amarah, orang yang menaruh benci, orang yang berniat untuk melakukan kejahatan tidak akan menikmati hal-hal yang baik dalam hidup ini. Karena itu maka belajar dari apa yang pemazmur katakan, lakukanlah yang baik. Yang 4, bagaimana supaya kita bisa menikmati hidup yang penuh dengan kebaikan Tuhan? Ya, kiatnya yang keempat adalah carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ya, ini. Jadi hubungan antara kita dengan orang lain itu bukan sesuatu yang terjadi secara otomatis. Di antara kita dengan orang lain itu awalnya ada kecurigaan berdasarkan etnik, berdasarkan agama. Tadinya hubungan di antara kita dengan orang lain itu ada keengganan. Ada rasa sungkan, ada rasa takut. Kemudian sesudah terjadi hubungan yang kita harapkan itu harmonis terjadi, kemudian muncul ada friksi-friksi, ada hal-hal yang mengganggu hubungan itu. Nah, di sini pemazmur mengatakan supaya hidupmu dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, maka carilah. Apa yang saya katakan tadi itu, ya, saya tidak marah, saya tidak dendam lagi, tetapi saya harapkan dari orang-orang yang tadi datang membawa pisau, membawa golok itu adalah supaya kembali mengikuti tatanan aturan yang berlaku, bukan saja di dalam keluarga, tetapi juga di dalam gereja, karena penyebabnya adalah masalah pelayanan gereja. Jadi tidak akan ada perdamaian yang sejati tanpa meletakkan kembali dasar perdamaian, yaitu kebenaran organisasional dan kebenaran
teologikal. Nah, jadi usaha untuk kembali kepada perdamaian itu bukan hanya kita ketemu bersalaman, kemudian cipika-cipiki, senyum kiri, senyum kanan, tetapi usaha perdamaian yang sejati itu harus kembali kepada tatanan, baik berdasarkan kebenaran firman Tuhan, berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga setiap organisasi, secara etika moral, ya, itu kita harus usahakan itu, karena disitulah akan terjadi perdamaian yang sejati. Contoh, di Indonesia, waktu Prabowo Jokowi sedang berkampanye, itu Indonesia terbagi di dalam dua kelompok. Kelompok Prabowo, kelompok Jokowi. Tetapi sesudah Jokowi terpilih, ada rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasinya di mana? Buktinya adalah dia mengangkat Prabowo dan wakilnya waktu itu untuk masuk di dalam kabinet pemerintahan Jokowi. Tetapi kemudian apakah sampai di situ? Perdamaian yang sejati di Indonesia akan terjadi kalau semua kelompok-kelompok yang tadi kontra Jokowi dan pro Prabowo itu kembali kepada landasan negara Republik Indonesia Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi perdamaian itu tidak hanya nampak di permukaan, kita ketemu senyum, kita ketemu cipika-cipiki, berpelukan, tetapi masing-masing kita harus berusaha untuk kembali kepada landasan dasar dari relasi kita. Katakanlah dalam hal ini gereja, katakanlah dalam hal ini tim pelayanan. Karena kalau kita tidak berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku yang sudah kita sepakati, maka perdamaiannya itu adalah perdamaian permukaan dan bukan sampai kedalaman hati dan kedalaman relasi itu sendiri. Roma pasal 12 ayat 18-19, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepala orang itu. Jadi, perdamaian itu bisa dilakukan secara sepihak. Tetapi, perdamaian itu tidak membuahkan kesejahteraan, kebaikan kepada kedua belah pihak. Contoh di dalam Roma pasal 12 ini, bahwa kita baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, beri makan dia lapar, beri minum kalau dia haus, tetapi dia tidak bebas dari murka Allah. Nah, oleh karena itu maka supaya perdamaian itu sejati, maka orang itu sendiri harus juga kembali kepada kehidupan yang benar, tatanan yang benar. Nah, ini yang dikatakan usahakanlah pendamaian itu. Matius pasal 5:25, segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Nah, ini artinya apa? Kalau kita bersalah, ya, kalau kita bersalah, ya jangan malu untuk mengakui kesalahan. Yang Roma pasal 12:18-19 itu, kalau orang bersalah kepada kita, kita memberi pengampunan. Tetapi sisi yang lain, kalau kita bersalah, kita harus berusaha untuk meminta pengampunan dan perdamaian itu. Nah, jadi dari dua sisi itu harus ada usaha, ada niat, ada kemauan untuk kembali kepada hubungan yang harmonis, yang damai sejahtera, tetapi masing-masing pihak harus berpijak kepada kebenaran. Nah, itulah saudara-saudara kekasih,
prinsip-prinsip Alkitab yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bagaimana untuk bisa membangun hubungan yang harmonis dengan sesama itu, ya 2 ayat ini minimal harus menjadi acuan saudara. Nah, demikianlah dari Mazmur pasal 34, 13-15 ini kita mendapatkan ada 4 kiat bagaimana untuk kita bisa menikmati hari-hari hidup kita yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan, dengan kebaikan-kebaikan yang kita harapkan dan kita dambakan. Itu adalah jaga lidah. Yang kedua adalah jaga bibir. Yang ketiga adalah jaga kelakuan. Dan yang keempat adalah jaga hubungan yang baik dengan sesama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, Roh Kudus memampukan Bapak Ibu untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga saudara akan mendapatkan janji-janji dari ayat-ayat ini. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendapatkan satu ajaran firman Tuhan yang merupakan rumus yang mutlak yang harus kami penuhi di dalam hidup ini, supaya damai, supaya kebaikan-kebaikan Tuhan, supaya berkat-berkat Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu sudah menguraikan firman-Mu ini, ada kekurangan, ada kelemahan, tetapi Roh Kudus kiranya terus menyempurnakan firman ini dalam hati jemaat atau semua pendengar di mana saja mereka berada, supaya mereka melakukannya, dan dengan itu mereka akan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa berterima kasih dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.